Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Ilham Maulana, NIM 1800200. Kemudian saya sendiri Dewi Nurhaiti Fadilah, NIM 58. Kemudian ada Nanang Riyadi, NIM 217. Kemudian ada Muhammad Adrian Dwi Utomo, NIM 220. Kemudian ada Denny Adi Saputro, NIM 230. Dan yang terakhir ada Zainur Rahman, NIM 233. Kami di sini akan menjelaskan tentang metode pengamanan komputer yang mencakup tentang level pengamanan dan juga metode pengamanan komputer. Sebelum itu, saya akan membahas tentang keamanan komputer. Apa sih keamanan komputer itu? Jadi, keamanan komputer atau dalam bahasa Inggrisnya computer security atau dikenal juga dengan sebutan cyber security atau IT security adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Kemudian computer security atau keamanan komputer ini bertujuan sebagai membantu user agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Informasinya pun sendiri memiliki arti non-fisik. Keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi, ataupun pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Sistem keamanan komputer merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengamankan kinerja dan proses komputer. Penerapan computer security dalam kehidupan sehari-hari berguna sebagai penjaga sumber daya sistem agar tidak digunakan, dimodifikasi, diinterupsi, kemudian diganggu oleh orang yang tidak berwenang. Lalu keamanan bisa diidentifikasikan dalam masalah teknis manajerial, legalitas, dan politis. Computer security akan membahas dua hal penting, yaitu ancaman atau threats dan kelemahan sistem atau vulnerability. Kemudian, keamanan komputer memberikan persyaratan terhadap komputer yang berbeda dari kebanyakan persyaratan sistem karena seringkali berbentuk pembatasan terhadap apa yang tidak boleh dilakukan komputer. Lalu, hal ini membuat keamanan komputer menjadi lebih menantang karena sudah cukup sulit untuk membuat program komputer melakukan segala apa yang sudah dirancang untuk dilakukan dengan benar. Persyaratan negatif juga sukar untuk dipenuhi dan membutuhkan pengujian mendalam untuk memverifikasinya, yang tidak praktis bagi kebanyakan program komputer. Keamanan komputer memberikan strategi teknis untuk mengubah persyaratan negatif menjadi positif yang dapat ditegakkan. Saya akan menjelaskan keamanan level 6. Keamanan level 0 merupakan keamanan physical security sebagai tahap awal dari computer security. Keamanan fisik merupakan jendela awal dari keamanan selanjutnya. Jika fisik terjaga, maka data-data dan hardware komputer otomatis akan dapat diamankan. Kedua yaitu keamanan level 1, terdiri dari database security, data komputer, device, dan application security. Untuk mengamankan database, komponen lainnya memiliki peran penting. Misal jika kita ingin database aman, maka kita harus memperhatikan dahulu apakah aplikasi yang dipakai untuk membuat desain database tersebut merupakan aplikasi yang sudah diakui keamanannya, misalnya seperti Oracle. Kemudian kita memperhatikan data security. Data security adalah cara mendesain database tersebut. Seorang desainer database yang profesional memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada masalah keamanan dari database tersebut. Selanjutnya, device security merupakan alat-alat yang dipakai agar keamanan dari komputer terjaga. Juga keamanan komputer tersebut. Keamanan komputer di sini merupakan keamanan dari orang-orang yang tidak berhak untuk mengakses komputer tempat database tersebut. Untuk tingkat keamanan yang selanjutnya, yakni tingkat keamanan level 2. Keamanan level 2
adalah network security yang merupakan keamanan dari komputer yang terhubung ke jaringan seperti LAN, WAN, dan maupun internet. Karena komputer yang terhubung ke jaringan sangat rentan bisa diakses menggunakan komputer klien. Oleh karena itu, setelah keamanan level 1 selesai dikerjakan, maka keamanan level 2 harus dirancang supaya tidak terjadi kebocoran akses jaringan dan akses jaringan yang ilegal dan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak keamanan tersebut. Yang selanjutnya, tingkat keamanan level 3. Keamanan level 3 adalah informasi security, yaitu keamanan informasi-informasi yang kadangkala tidak bisa begitu dipedulikan oleh administrator atau pegawai, seperti memberikan password ke teman, kertas bekas transaksi dan lain sebagainya. Namun hal tersebut bisa menjadi sangat fatal jika informasi tersebut diketahui oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan komputer level 4, merupakan keamanan secara keseluruhan dari komputer. Apabila keamanan level 1 sampai 3 sudah dikerjakan dengan baik, maka otomatis keamanan level 4 ini sudah terpenuhi. Tetapi jika salah satu level belum terpenuhi, maka masih ada lubang keamanan yang bisa diakses. Kemudian selanjutnya, network topologi. Sebuah jaringan komputer dapat dibagi atas kelompok jaringan eksternal dan internal, disebut dengan DMZ atau Demilitarized Zone. Pihak luar hanya dapat berhubungan dengan host yang berada pada jaringan DMZ. Security Informasi Management, salah satu alat bantu yang dapat digunakan oleh pengelola jaringan komputer, berfungsi untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan pengamanan jaringan komputer secara terpusat. SIM tidak hanya berfungsi untuk mengumpulkan data dari semua peralatan keamanan jaringan komputer, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menganalisis data melalui teknik korelasi dan query. Dengan menggunakan SIM, pengelola jaringan komputer dapat mengetahui secara efektif jika terjadi serangan dan dapat melakukan penanganan yang lebih terarah, sehingga organisasi keamanan jaringan komputer tersebut lebih terjamin. IDS atau IPS. IDS sendiri Intrusion Detection System dan IPS Intrusion Prevention System adalah sistem yang digunakan untuk mendeteksi dan melindungi sebuah sistem keamanan dari serangan pihak luar maupun dalam. Dalam jaringan ini akan menerima copy paket yang ditujukan pada sebuah host untuk selanjutnya memeriksa paket-paket tersebut. Jika ditemukan paket yang berbahaya, maka akan memberikan peringatan pada pengelola sistem. Karena paket yang diperiksa adalah salinan dari paket yang asli, maka jika ditemukan paket yang berbahaya, maka paket tersebut akan tetap mencapai hostnya, tetapi akan diproses lebih lanjut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai port scanning dan paket fingerprinting. Port scanning sendiri yaitu metode yang biasanya digunakan oleh penyerang untuk mengetahui port apa saja yang terbuka dalam sebuah sistem jaringan komputer. Cara kerjanya dengan cara mengirimkan paket inisiasi koneksi ke setiap port yang sudah ditentukan sebelumnya. Jika port scanner menerima jawaban dari sebuah port, maka ada aplikasi yang sedang bekerja dan siap menerima koneksi pada port tersebut. Selanjutnya, paket fingerprinting. Dengan melakukan paket fingerprinting, kita dapat mengetahui peralatan apa saja yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Hal ini sangat berguna terutama dalam sebuah organisasi besar di mana terdapat berbagai jenis peralatan jaringan komputer serta sistem operasi yang digunakan. Demikian, terima kasih.